kembali di Skemandor TV, SMK Bisa, SMK Mantap. Nah, sekarang ini siswa-siswi kelas 10 yang sedang melaksanakan MPLS ini adalah hari terakhir, Bu. Nah, di sini kalian kan kemarin sudah mendapatkan materi-materi yang banyak ya, udah mulai dari hari pertama, hari kedua, dan ini adalah hari ketiga. Nah, yang terakhir ini adalah materi mengenai tata tertib sekolah yang akan disampaikan oleh Bu Endang Listiawati. Nah, di sini Bu Endang akan menyampaikan mengenai tata tertib sekolah, khususnya ini untuk siswa kelas 10, Bu, karena mereka adalah siswa baru ya. Jadi kurang tahu mengenai tata tertib sekolah, apalagi mereka kan baru kelas 10 yang akan sekolah di SMK Ma'arif N Udoro. Ya, itu ya, Bu ya. Nah, untuk selanjutnya kita langsung saja untuk menyimak materi yang akan disampaikan oleh Bu Endang Listiawati. Ya, tata tertib sekolah. Pasti kan siswa-siswi udah pernah dengar ya, mulai dari SD, SMP, dan bahkan di SMA itu pasti ada tata tertib sekolahnya. Nah, apa sih tata tertib sekolah di SMK itu, Bu? Apa saja? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 10 yang sedang melaksanakan MPLS. Salam sehat ya, jaga kesehatan, jangan lupa menggunakan masker selalu. Untuk materi tata tertib ini mengatur di dalamnya ya. Jadi tata tertib itu kan peraturan-peraturan yang di dalamnya untuk mengatur ya kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah. Misalkan untuk seragam sekolah, kemudian berangkat pulangnya jam berapa. Nah, nanti di dalamnya ada pada tata tertib sekolah. Nah, nanti secara garis besar akan saya sampaikan tata tertib yang ada di SMK Ma'arif N Udoro. Jadi mungkin ada beberapa perbedaan terkait dengan tata tertib yang ada di sekolah, yang dulu anak-anak di SMP maupun di MTS mungkin ada beberapa perbedaan. Nah, kalau di kami, karena kami Yayasan Nahdlatul Ulama, tentunya sekolah kami tata tertibnya juga tidak melenceng dari Islam seperti itu. Nah, yang pertama adalah terkait dengan seragam. Kalau untuk seragam putra ya, seragam putra itu dengan baju untuk hari Senin itu Senin Selasa adalah abu-abu putih, kemudian hari Rabu dan Kamis itu adalah batik ma'arif dan abu-abu celananya. Kemudian untuk hari Jumat dan Sabtu menggunakannya adalah pramuka. Jadi anak-anak libur hari Ahad. Nah, untuk yang putri secara garis besar juga sama. Hari Senin Selasa menggunakan abu-abu putih, Rabu Kamis menggunakan batik ma'arif dan abu-abu. Kemudian untuk hari Jumat dan Sabtu menggunakan pramuka. Namun karena kami itu bernuansanya Islam, maka anak-anak tidak boleh, yang pertama, seragamnya transparan. Yang kedua, tidak boleh cingkrang, tidak boleh pensil, tidak boleh jutbre modelnya. Jadi modelnya hanya standar. Kemudian kalau untuk yang putri, kerudungnya harus menutup aurat rambut ya, menutup semua bagian rambut. Kemudian kerudungnya berneci segi 4. Oh ya, gini Bu, kan itu berarti kan harus menutup aurat ya Bu ya. Berarti kalau biasanya itu kan cewek-cewek zaman sekarang itu kan berponi nih Bu. Jadi solusinya gimana Bu kalau ada yang poni nanti Bu? Sebetulnya berponi stylish gitu ya, rambutnya saya nggak masalah. Cuman kalau untuk sekolah silahkan menaati peraturan yang ada di sekolah. Jadi anak-anak kalau punya poni ya, silahkan bisa menggunakan ciput ya, pakai ciput. Nah, kalau sesuaikan dengan kerudungnya, kalau Senin Selasa berarti putih, kalau Senin Selasa Rabu Kamis menggunakan ciput yang putih, kemudian hari Jumat dan Sabtu menggunakan ciput yang warnanya coklat ya, matching ya, senada ya Bu ya, match ya. Ya, itu bisa dicatat nih untuk kelas 10 ya, khususnya kalian kan sudah mau
sudah menjadi siswa SMK Ma'arif NU Doro, yang mana kalian bisa mematuhi peraturannya. Jadi kalau Senin Selasa itu yang dulunya pakai biru putih ya Bu ya, sekarang menjadi abu-abu putih. Terus Rabu Kamis batik nanti, terus Jumat Sabtu itu pramuka. Oh ya Bu, kalau yang pramuka biasanya ada perbedaan apa gimana? Ya, kalau untuk seragam pramuka dari warnanya berbeda. Untuk anak-anak SMP dengan SMA atau SMK itu dari warna bajunya sudah berbeda. Jadi agak coklat gelap ya, agak coklat gelap. Tua ya bajunya ya. Jadi warna coklatnya lebih tua. Kemudian untuk celananya bagi yang laki-laki itu menggunakan celana kimpul yang banyak saku kanan kirinya itu. Nah kalau untuk yang putri ya, untuk yang putri itu menggunakan celana, tapi pada saat kegiatan, misalnya latihan pramuka atau berkemah itu bisa menggunakan celana kimpul. Tapi kalau untuk kegiatan belajar mengajar menggunakannya rok ya, rok pramuka ya, model standar biasa. Berarti harus punya dua ya Bu ya kalau perempuan. Yang pertama itu rok, kalau rok itu buat kegiatan pembelajaran. Betul. Nah kalau yang kimpul itu buat kegiatan ekstrakurikuler pramuka ya Bu ya. Jadi harus punya dua-duanya karena di sini ada ekskul wajib, itu pramuka juga wajib ya Bu, dan juga pembelajarannya. Nah selanjutnya kalau itu kan seragam ya Bu ya. Kalau ada yang lain ya Bu tata tertibnya? Ya, ini masih seragam juga terkait dengan kaos kaki ya. Jadi kaos kaki itu nanti sesuaikan. Kalau Senin, Selasa, Rabu, Kamis berarti menggunakan kaos kaki putih. Kalau Jumat dan Sabtu menggunakan kaos kaki hitam, sepatu hitam. Ya, dominan hitam, sepatu dominan hitam. Ya. Kalau itu untuk seragam. Kemudian untuk hal yang lain misalnya ya rambut gitu ya. Kalau yang laki-laki tidak boleh gondrong. Ya, tidak boleh bertindih, tidak boleh ya. Iya. Tidak nanti boleh kayak tato, ya, kayak ya. artis zaman sekarang ya, pendidikannya ya. Lihatnya itu kan modelnya model artis, jadi tidak boleh gondrong, tidak boleh bertato, bertindih, tidak boleh semiran. Begitu juga untuk yang putri ya. Kalau putri kan tidak terlihat tapi tetap tidak boleh semiran gitu ya. Itu kan model rambut ya Bu ya. Kalau gini Bu, kebanyakan kan yang perempuan itu kalau zaman sekarang itu udah pinter-pinter make up gitu ya Bu ya. Kalau di sekolahan itu penerapannya gimana Bu kalau mengenai itu? Ya, kalau untuk make up siswa putri ya gunakan saja sewajarnya. Misalkan kita kalau mau pakai bedak ya pakai talek apa yang tipis gitu ya, tidak menor seperti emak-emak yang mau kondangan seperti itu ya, pakai lipstik yang merah jontor kayak Bu Endang misalkan ya jangan seperti itu. Jadi sesuaikan dengan batasan usia ya. Jadi untuk siswa silahkan menggunakan bedak atau talek yang tipis ya, kemudian tanpa lipstik, tanpa menggunakan lipstik. Kemudian juga kalau yang putri jangan menggunakan perhiasan yang mencolok ya, misalkan punya gelang dipakai semua, anteng ya, kalau dipakai semua itu bahaya malah ya, sangat berbahaya untuk putri ya itu. Ya, jadi di dalam tata tertib juga nggak hanya rambutnya saja, apalagi kalau yang putri semisal rambutnya panjang itu kan bisa diikat ya Bu ya, digulung sampai di sini nggak apa-apa. Nanti kan diciputi itu lebih aman. Selanjutnya untuk tata riasnya itu sewajarnya aja. Jadi menyesuaikan dengan usia kalian, apalagi usia kalian kan di sini masih belasan, jadi jangan kayak ibu-ibu nantinya kalau make upnya merah gitu ya, disesuaikan ya. Dan juga itu kan rambut sama make up ya. Selanjutnya itu kan ada gini, kalau nanti ini kan sementara masih daring ya Bu ya. Nah nanti pasti kan bakalan masuk seperti biasa nih Bu. Nah jadi ketika aktif tatap mukanya itu peraturannya gimana Bu? Ya, untuk kegiatan belajar mengajar yang sudah kita laksanakan
selama ini, jadi untuk siswa masuk itu 15 menit sebelum jam dimulai. Jadi kita mulai jam 7 pagi, kemudian jam 7 sampai dengan setengah 8 kita BTG. Ya, jadi nanti setiap kelas anak-anak dibimbing oleh Pak Ustadz untuk BTG ya, belajar baca tulis Al-Quran ya, selama 30 menit. Kemudian setengah 8 baru kita mulai KBM secara umum seperti biasa sampai dengan jam 2 kurang 10 menit ya. Jadi itu kemudian nanti juga tergantung jamnya, ada yang sampai dengan setengah 3 tergantung dengan kurikulum yang dilaksanakan di sekolah. Kemudian nanti berharap sih anak-anak bisa tidak terlambat ya ketika masuk, kemudian juga tidak pulang lebih awal ya, sesuai dengan jam yang sudah ditentukan oleh sekolah. Lebih disiplin ya, lebih disiplin lagi. Nah untuk berarti kan kayak kegiatannya gitu Bu, misal ini kan biar ada gambaran buat anak-anak yang kelas 10, itu berarti kalau masuk itu gambarannya gimana Bu? Masuk dari gerbang ya. Jadi nanti ketika anak-anak masuk ke pintu gerbang nanti akan disambut oleh Bapak Ibu guru, salim ya, kemudian baru masuk kelas. Seperti itu. Jadi saling dulu dengan Bapak Ibu guru yang ada di depan, yang putri dengan ibu-ibu, kemudian yang putra dengan yang bapak-bapak begitu. Langsung masuk kelas masing-masing. Nanti langsung masuk ke kelas ya Bu, langsung mengikuti pembelajaran. Nah, di sini kan berarti kan udah dibagi nih Bu kelas-kelasnya, udah mengikuti pembelajaran. Nah, di sini tata tertib kebersihannya di SMK Ma'arif N-Udara itu gimana? Iya. Kalau untuk kebersihan lingkungan ya nanti akan ada jadwal piket, masing-masing kelas itu akan ada jadwal piket. Kemudian piket itu dilaksanakan setelah pulang sekolah. Jadi anak-anak yang piket hari Selasa berarti membersihkannya adalah Senin setelah pulang sekolah. Membersihkan lingkungan kelas, mempersiapkan untuk yang besok pagi, baru anak-anak yang piket boleh pulang seperti itu. Jadi untuk hari Selasa pagi itu sudah fresh, sudah bisa memulai kegiatan belajar mengajar tanpa diganggu oleh sampah, ya, debu, kotoran dan sebagainya. Nah, sangat bagus nih Bu. Berarti piketnya itu sebelum misal hari Selasa piketnya, berarti bersih-bersihnya hari Senin pas jam terakhir. Nah, jadi kan kalau berangkat itu udah nggak kepikiran ya Bu ya, langsung bersih, apalagi nanti gobios gitu ya Bu ya, keringatnya. Nah, itu nanti bisa dilaksanakan untuk siswa kelas 10 khususnya, nanti bisa mengikuti jadwal piket yang dibuat nanti per kelasnya ya Bu ya. Untuk selanjutnya itu ada kedisiplinan sama ketertiban ya Bu. Nah, kedisiplinan dan ketertiban di SMK Ma'arif N-Udara itu seperti apa? Ya, kalau untuk kedisiplinan itu ya berarti mematuhi semua peraturan yang ada di sekolah seperti itu ya. Untuk kalau sudah disiplin ya berarti dia akan tertib gitu kan, sudah bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan yang ada di SMK. Jadi misalkan datang tepat waktu, kemudian menyelesaikan tugas, itu kan bagian dari kedisiplinan gitu ya. Kalau tertib itu ya cakupannya luas ya. Kalau tertib itu ya misalkan sudah melaksanakan semua kegiatan peraturan dengan baik ya berarti dia sudah tertib, istilahnya seperti itu. Kemudian begini, dengan peraturan-peraturan yang ada tentunya akan ada sanksi begitu ya Bu ya. Ketika siswa itu tidak melaksanakan semua tata tertib yang ada pada SMK, tentunya akan ada sanksi yang diberikan. Misalnya siswa itu terlambat, sering sekali terlambat. Jadi ketika terlambat sekali dua kali diingatkan, maka untuk berikutnya pasti akan ada sanksi begitu Bu. Nah, di SMK itu ada credit point Bu. Jadi kalau credit point itu poin yang nantinya akan diperoleh anak-anak ketika melanggar peraturan yang ada di sekolah. Terlambat berarti poinnya 2. Nanti akan ada ya anak-anak akan diberikan edaran yang berisi tentang credit point sekolah. Jadi peraturan-peraturan yang tidak boleh dilaksanakan dengan beserta sanksinya itu ada. Misalkan
berkelahi itu berapa kredit poinnya, kemudian bolos itu berapa kredit poinnya. Nah, nanti poin maksimalnya adalah 100 Bu. Jadi ketika anak itu sudah mencapai poin 100, maka nanti akan dikembalikan lagi ke orang tua karena sudah melebihi batas ya poin yang diterapkan di sekolah gitu. Iya, jadi ya semoga saja ya Bu ya untuk siswa-siswi kelas 10 ini semoga mematuhi tata tertib peraturan karena sekarang itu siswa itu lebih cerdas Bu. Jadi lebih cerdas, lebih disiplin, lebih mematuhi tata tertib karena dari tata tertib itu akan memunculkan jiwa kalian. Nah, itu akan dibawa ke misal setelah lulus itu akan tetap dibawa. Kalau sudah menjadi kebiasaan yang baik, misalnya datang tepat waktu, nanti ketika di dunia kerja pun akan seperti itu. Ketika anak-anak sudah terbiasa tepat waktu, sudah terbiasa efektif menggunakan waktu yang ada, kemudian menjalankan kewajiban yang diberikan sebaik-baiknya, nanti ketika bekerja pun akan diterima di sana. Bekerja bisa menyesuaikan diri di tempat kerja dengan baik karena pembiasaan yang baik di sekolah. Ya, jadi nanti kalian di SMK Ma'arif N Udoro akan dididik mengenai tata tertibnya yang mana itu berlaku nanti juga di kemudian hari akan bermanfaat ya. Ya, terima kasih Bu untuk pemaparannya. Tadi udah berbagai macam tata tertib di sekolah ya Bu ya di SMK Ma'arif N Udoro. Ada seragam, mulai dari seragam, mulai dari rambut, terus sepatu, kaos kaki, jilbab juga yang bernecip, terus ada juga jam masuk, kegiatannya ada yang pertama BTQ, terus dan juga pulangnya juga ada yang setengah 3 ya itu mengikuti kurikulum ya. Nanti ada yang ya disesuaikan dengan jadwalnya ya masing-masing. Nah juga ada kebersihan dan juga disiplin, yang mana disiplin di sini nanti kalian akan ditanamkan jiwa disiplin yang akan tertanam di dalam diri yang dibawa nanti ke kemudian hari. Ya, sekian pemaparan mengenai tata tertib sekolah, materi tata tertib sekolah, semoga bermanfaat dan jangan lupa diterapkan di dalam diri kalian masing-masing, khususnya siswa yang mengikuti MPLS ini karena kalian akan menjadi keluarga kita Bu ibaratnya, menjadi siswa di SMK Ma'arif N Udoro ini. Ya, terakhir Bu saya sampaikan, jadi peraturan ini bukan untuk mengekang tapi untuk mendisiplinkan anak-anak jadi biar anak-anak itu lebih teratur, lebih sesuai dengan dunia pendidikan. Tapi untuk dalam masa pandemi ini memang berbeda gitu ya, ada perbedaan baik itu seragam ketika datang ke sekolah yang menggunakan seragam tapi bukan seragam sekolah, menggunakan baju biasa tapi tetap bersepatu ya. Jadi kalau biasanya anak menggunakan seragam abu-abu putih atau pramuka, tapi untuk saat pandemi ini mungkin lebih fleksibel, anak-anak bisa menggunakan seragam atau baju berkerah atau kaos berkerah dengan celana dan bersepatu yang lebih sopan begitu. Ya, intinya yang sopan gitu ya. Dan bersepatu jangan lupa. Ya, karena yang bersepatu itu yang lebih mantap. Iya, betul. Lebih disiplin, lebih rapi ya. Sekian pemaparan dari kami, dari Bu Endah ya, Bu Endah Listiawati mengenai tata tertib sekolah. Semoga bermanfaat untuk siswa-siswi MPLS. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.